sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Stevi. Di video kali ini saya akan membahas tentang dunia fisika. Nah, pasti terlintas di pikiran teman-teman, kenapa sih harus bahas fisika? Fisika kan susah, banyak rumusnya, banyak menghitung. Kenapa coba kita nggak bahas yang lain aja? Nah, teman-teman, kita nggak boleh berpikir bahwa fisika itu susah. Fisika itu pelajaran yang rumit, susah diselesaikan, terlalu banyak rumus, terlalu banyak menghitung. Nah, teman-teman, fisika itu memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menggunakan yang namanya fisika. Mau tahu apa aja kegunaan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan di-skip ya, nonton terus videonya. Nah, yang akan saya bahas pertama di sini adalah tentang besaran dan satuan. Pengertian besaran dalam fisika dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan mempunyai nilai serta dapat dinyatakan dalam bentuk angka ataupun satuan. Contohnya, massa, kecepatan, dan panjang. Nah, sedangkan satuan dapat diartikan sebagai suatu pembanding di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran. Sedangkan satuan yang sering digunakan adalah satuan internasional, yaitu satuan yang telah disepakati secara internasional dan dapat digunakan oleh berbagai negara, dan memiliki syarat di antaranya yang pertama, bersifat internasional sehingga dapat digunakan oleh berbagai negara, yang kedua, mudah ditiru, dan yang ketiga, bersifat tetap. Besaran juga terbagi atas dua, yaitu besaran saklar dan juga besaran vektor. Besaran saklar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tetapi tidak memiliki arah. Contohnya, massa, waktu, dan suhu. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contohnya, kecepatan, percepatan, dan juga gaya. Berdasarkan satuannya, besaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang telah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Satuan dari besaran pokok dapat kita lihat pada gambar di samping. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, gambarnya juga dapat kita lihat di samping. Berikut ini saya akan memberikan contoh besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, jual beli sembako. Jika kita membeli gula, beras, ataupun tepung, maka butuh menimbang massa dengan satuan kilogram ataupun gram. Begitu juga dalam pertukangan. Untuk membuat sebuah pintu, tukang perlu mengukur panjang dan lebar dengan menggunakan meteran. Berikutnya saya akan membahas tentang vektor. Vektor secara sederhana adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh dari besaran ini adalah kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Untuk menggambarkan vektor, diperlukan garis bawah yang bertitik pangkal. Panjang garis sebagai nilai vektor, sedangkan anak panah menunjukkan arahnya. Contohnya seperti ini. Contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika sebuah perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan dari air. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gerak pada garis lurus. Yang pertama adalah perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal sampai posisi akhir pada benda tersebut. Nah, rumusnya yaitu V sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh atau S per T. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan menyatakan perpindahan benda tiap satuan waktu dengan memerhatikan arahnya. Sedangkan rumusnya adalah kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu atau delta X per delta T. Yang ketiga adalah kelajuan. Kelajuan sebuah benda yang bergerak menyatakan jarak yang ditempuh benda tersebut tiap satuan waktu
tanpa memerhatikan arahnya mana benda tersebut bergerak. Sedangkan rumusnya, kecepatan rata-rata sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh atau S per T. Selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah salah satu gerak lurus dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Di samping adalah salah satu contoh gerak jatuh bebas pada buah apel. Nah, ini adalah pembahasan materi terakhir dari video yang saya buat, yaitu gerakan dalam 2 atau 3 dimensi. Salah satunya adalah gerakan peluru, atau yang biasa disebut dengan gerak parabola. Gerak parabola pada dasarnya merupakan perpaduan antara gerak horizontal, yaitu searah dengan sumbu X, dan gerak vertikal searah dengan sumbu Y. Contoh gerak parabola yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah lemparan bola basket dan pukulan dari bola golf. Sekian pembahasan yang boleh saya bagikan kepada teman-teman lewat video ini tentang fisika. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.